Halo sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Apa kabar teman-teman yang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Jerman, Korea Selatan, Korea Utara yang enggak kali ya. Oke. Jadi dan juga Timur Tengah yang tetap setia Anda mengunjungi channel saya. Dan saya sekali lagi berdoa supaya Anda tetap sehat dan terutama yang di daerah Rusia ya, Ukraina, dan Anda tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, teman-teman, kembali kita akan belajar tentang seri Elliott Wave ya. Sudah ada 4 ya, apa 5 ya, ini lanjutannya. Oke. Jadi saya akan terus melanjutkan ya. Jadi terus bersambung. Jadi teman-teman biar belajarnya secara komprehensif. Elliott Wave ini sangat menarik ya. Di mana menariknya karena ini kita berbicara gelombang. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk teman-teman yang pertama kali singgah di channel saya ini, agar Anda bisa subscribe dan klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi setiap video saya yang akan meluncur di hari Jumat, Sabtu jam 6 sore dan Minggu jam 10 pagi ya. Anda bisa dapatkan notifnya dan Anda bisa menonton belajar dengan baik. Oke, teman-teman. Jadi kita ini dulu intermezzo dulu ya. Intermezzonya adalah belakangan kita tahu teman-teman bahwa banyak orang rakyat kita akibat ada 2 sih menurut saya. Pertama, akibat ketidakpengetahuan dalam dunia trading. Kedua, tidak mau belajar. Saya tambah satu lagi bonus ketiga ya. Menurut saya serakah juga gitu ya. Akhirnya terjebak di dalam trading yang tidak benar seperti binary option ya. Saya itu dari dulu tuh anti. Jadi murid-murid saya yang sebagian dengar saya selamat, tapi yang tetap ya penasaran katanya ya. Nah, jadi antara penasaran dan greedy itu kan susah dibedain ya, beda tipis ya. Dan terjebak juga ya, dari puluhan juta sampai miliaran ya. Kemudian apalagi? Nah, kita tahu ya, robot trading kan, enggak usah, katanya yang slogannya yang penting duduk diam dapat duit gitu loh. Itu D4 ya, 4D atau berapa sih ya? Datang tuh D1, duduk D2, diam D3, dapat D4, duit ada 5D kayaknya itu ya. Kemarin kita dengar polisi sana bilang 4D, ada 5D kan. Nah, yang sekarang terjadi apa? Datang, diam, duduk, ada H ya, hancur gitu ya. Jadi 3D 1H. Oke. Jadi teman-teman, saya selalu anjurkan bahwa kalau Anda mau serius trading, Anda harus belajar dengan serius ya. Anda perlu cari mentor untuk membimbing Anda agar bisa trading Anda betul-betul teratur, tersistematis dan punya rencana gitu ya. Jadi trading itu tidak segampang yang iklan-iklan, karena saya kesel itu iklan-iklan itu ya. Nih, saya sebulan trading dapat mobil, hanya sebulan trading ya kan. Waduh, saya dapat rumah gitu ya. Aduh, saya itu paling anti gitu ya. Ya, sekarang saya bersyukur dan aparat sudah bertindak ya, dan akibat kayak begini sudah ada ditangkap-tangkapin ya, dan aset-aset disita. Ya, bagi Anda yang sudah terkena musibah begini, saya yang bisa berdoa semoga Anda tetap tabah saja, jadikan pelajarannya berharga dalam hidup Anda ya. Anda jangan sampai stres, jadi tidak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa melakukan produktivitas. Bahkan saya dengar ada yang mencoba bunuh diri, bahkan ada yang sudah bunuh diri yang saya pernah dengar ya. Oke, sekali lagi teman-teman, belajar ya, belajar. Penting belajar. Oke, kalau mau terjun di sini ya. Baik, kita lanjutin ya. Teman-teman dan saya, sekalian intermezzo saya promosi sedikit deh, boleh dong ya. Jadi teman-teman, saya tanggal 23 April ini saya akan adakan workshop secara
offline di daerah Tangerang ya, khusus untuk trading gold, dan ini materinya ya. Materi saya tampilkan di sini, Anda bisa lihat di mana teknik yang saya pakai adalah kita anti call margin dan anti stop loss. Jadi tidak pakai stop loss tapi tidak bisa call margin bagaimana gitu ya. Jadi penasaran silakan ikutin ini. Tentu kita ada metodenya ya. Jangan ada orang asal nyinyir kok mana bisa nggak bisa call margin, siapa bilang nggak bisa ya kan. Itu pertanda Anda nggak ngerti gitu kan. Oke, makanya ikutin kelas kita gitu. Oke ya. Jadi apa yang saya ajarkan ke teman-teman ini khusus trading emas atau gold. Pertama yang saya ajarkan adalah bagaimana kita bisa mengerti pergerakan instrumen safe haven seperti gold, itu bagaimana karakter geraknya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membuat analisa fundamental untuk mengetahui pergerakan harga emas. Oke. Dan yang ketiga saya akan juga ajarkan Anda ya bagaimana kita mengambil posisi-posisi yang efektif dan efisien gitu ya. Itu mengacu kepada teknikalnya. Kemudian setelah itu saya juga akan, ini yang penting ya, saya akan ajarkan Anda money management agar Anda tidak call margin. Kemudian apalagi, dan saya akan ajarkan Anda mindset yang benar itu untuk menjadi trader profesional itu seperti apa. Oke ya, ini kelasnya kita mulai hanya 1 hari saja kita mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Oke, dan kita batasin hanya sampai 10 orang. Jadi siapa cepat dia dapat. Oke, dan kelas ini berhasil ya. Ini sudah masuk ke kelas apa itu? Kelas kedua gitu loh ya, khusus untuk trading gold. Dan bagi teman-teman yang mau belajar price action, konsep supply demand sejak advance, juga teman-teman bisa hubungi saya mau baik offline maupun online. Kalau Anda di Jabodetabek tentu saya sarankan Anda offline, kecuali Anda luar kota tidak bisa datang, apa boleh buat ya. Oke, itu saja teman-teman. Sekarang kita lanjutin seri belajar Elliott Wave. Dan sekali lagi, waktu sudah semakin dekat acara workshop, silakan Anda daftarkan diri Anda ya sebelum terlambat. Oke, kita mulai ya. Jadi teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar ya tentang Elliott Wave secara satu circle gitu ya, satu cycle gitu. Oke, jadi yang terdiri ya, masih ingat ya, saya ulang sedikit. Nah, teman-teman yang ketinggalan, teman-teman bisa klik nanti di i sebelah kanan atas di sana ya. Ada. Itu saya akan gambar ya. Biasanya nah, teman-teman kalau kita lihat ya. Kan dia terdiri dari apa istilahnya? Motif dan korektif ya. Jadi oke. Ini anak orang menyebut itu gelombang 53. Oke. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, gelombang 5. Oke. Lalu muncul koreksi ABC ya. A, B, C. Oke. Berarti sekarang teman-teman, saya akan melanjutkan. Ini ingat ya, ini oke, saya tulis deh biar teman-teman tahu ya. 1, 2, 3. Maaf ya. Sorry. Ini ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, muncul koreksi A, B, C. Oke, ini adalah satu putaran secara simpelnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita membedakan nih. Kalau ini kita sebut motif ya.
Ini ya, yang mengacu kepada tren ini kita sebut motif. Kalau ini adalah korektif. Nah, sekarang di dalam motif ini pun terdiri dari dua korektif ya, dua gelombang ini ya, sebelum sampai ke 5 ini. Oke. Nah, kita melihat gelombang 2 ini motif ya, gelombang 2 dan gelombang 4 ini adalah gelombang korektif, sedangkan ini motif. Nah, sekarang bagaimana cara membedakannya ya? Oke. Sekarang itu yang akan kita pelajari. Yang perlu saya akan ajarkan Anda adalah begini, teman-teman. Secara sederhana dulu ya. Bagaimana kita membedakan. Jadi begini. Yang namanya motif berarti kan ini motif ya. Ini korektif, teman-teman. Ini motif. Ini korektif. Oke. Ini motif, ini korektif ya. Ini kan tadi kan ini ya, saya ulang ya. 1 2 3 4 5. Jadi yang motif itu adalah gelombang 1, gelombang 3 dan gelombang 5. Oke. Sekarang bagaimana ciri khas pergerakannya antara motif dan korektif ya. Jadi kan harga itu naik tidak mungkin lurus saja kan ya. Dia pasti akan terjadi koreksi gitu. Nah, sehingga kita mau tahu ini ketika kita lihat ini sebenarnya wave ini wave koreksi atau lagi tren gitu ya. Oke. Dia selalu ada ciri khas secara teori ya, teman-teman, secara teori bahwa motif itu terdiri dari, nah saya tulis deh ya. 1 ya, korektif. Korektif wave. Ciri-cirinya adalah 5 wave ya, 5 gelombang. Oke. Nah. 2. Kalau maaf ya, ini salah. Maksudnya motif ya, motif, bukan korektif. Motif wave itu selalu terdiri dari 5 gelombang, sedangkan korektif wave adalah selalu terdiri dari 3 wave. Oke, kita lihat ya. Jadi maksudnya apa? Nih, kalau wave-nya motif dia akan selalu terdiri dari 5 gelombang. Artinya dia selalu terdiri dari satu cycle gini ya, satu cycle gini ini. Ya, jadi di dalam wave ada gelombang wave itu maksudnya. Ya, kita bilang misalnya dia akan selalu terdiri dari 1 2 3 4 5 gitu ya. Berarti di sini ada 1 2 3 4 5 gitu. Oke, kenapa bisa demikian nanti kita seri beberapa. Nah, setelah 5 nih korektif itu terdiri dari 3. Jadi kalau dia korektif dia berarti 1 2 3 ya. Berarti ini masuk lagi ke 5. Karena ini korektif kan, gelombang 3 ini harus 1 2 3 4 5. Nah, ini korektif kan? Ciri khas selalu 1 2 3. Nah, gelombang ini gelombang apa? Ini gelombang 5 ini gelombang motif. Berarti 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, kemudian ini muncul ABC kan? Ini pun ABC, ini pun korektif kan? Betul kan? Kan gelombangnya 3 nih. 1 2 3.
Nah, oke. Nah, bagaimana kita tahu? Wah, kita lihat sekarang, kita coba ya. Kita langsung aplikasinya ke chat. Coba mana? Oke, ini emas ya. Nah, kalau kita melihat misalnya ini turun. Ini sebenarnya motif apa korektif? Kita bisa lihat sekarang. Kita lihat ini berapa gelombang? 1, 2, 3, ya, sampai ke sini 4, 5. Berarti ini adalah apa ini? Motif. Oke, saya coba ya. Kita coba lihat. Ini motif, berarti kan tren kan? 1. Oh, saya ini ya. Saya gambar ke teman biar langsung ini biar tahu ya. Di sini ada mana ini? Kita lihat cara di mana ya, cara gambar itunya saya lupa teman-teman. Kita coba di sini ada nggak? Ini dia. Nih ya, kita lihat ya. Ini kan turun ya. Berarti 1, 2, ini 3, ini kan ya 4, 5. Loh. Berarti ini adalah dari sini ke sini ini adalah motif. Oke. Ada 5 gelombang. Nah, setelah 5 gelombang, maka dia muncul itu kan teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat muncul apa setelah 5 gelombang, dia muncul ABC kan? Nah, kita lihat lagi nih. Benar gak? Oke, kita muncul ABC ya untuk dia ini. Nah, ini kita lihat ya. Berarti A ya. Nah, B, C. Tuh. Komplit ya, teman-teman. Oke, kita melihat apa benar di dalam korektif itu selalu muncul 3. Ini udah gelombang korektif ini kan. Ini kan gelombang korektif nih. Berarti kan muncul 3 kan kalau kita tarik 3 gelombang kan 1, 2, 3. Oke. Benar ya? Nah, kita akan melihat bahwa benar gak ini kan. Oke, saya hapus dulu ya. Kita lihat ya. Bahwa sebenarnya kalau korektif ini terdiri dari 3 gelombang. Kita mau cek ya, benar gak yang kita gambar ya, kita bisa cek sendiri. Kalau enggak berarti kan enggak sesuai ya. Oke, kita mesti cek. Ini korektif, ini 3 gelombang, sedangkan ini motif, ini 5 gelombang. Ini korektif, ini ada 5 gelombang enggak? 1. Motif ya, kita lihat. Nah, caranya adalah di dalam wave ada wave ya. Nah, sekarang ini tidak kelihatan begitu jelas, kita turunin time frame, misalnya ke H1. Kita coba ya. Oke, kita lihat dari sini ya, kita perbesar ya. Misalnya kita coba lihat. Gelombang, ada gelombang. Kita lihat 1, 2, kan? 3, 4, 5. Tuh. Berarti motif toh? Benar toh? Ya. Nah, ini kan gelombang pertama kan? Nah, sekarang gelombang kedua. Benar gak? Dia terdiri dari ABC atau 3 gelombang. Nah, kita lihat. Ini kan korektif nih, kedua kan? Ini dari sini dong. Nah. Oke. Jadi kalau kita lihat 1, 2, C. Benar kan? A, B, C. Nah, sekarang 2 ke 3 ini kan motif. Benar gak 5 gelombang? Ya kan? Nah, kita lihat nih.
Ini memang butuh ketelitian ya, mulai gelombang. Berarti 2 ketiga harus ada di 5 gelombang kan? 1, 2, ya. 3, 4, 5. Tuh. Ya, gelombang 3 kan? Oke, lalu keempat dia muncul ABC dong, harus 3 gelombang dong. Nah, ini sama. 1, 2, 3. ABC dong. Oke. Kan keempat itu kan harus berapa itu? Harus 3 gelombang. Ya kan? A, B, C. Nah. Tuh. Ya. Jadi di dalam gelombang ada gelombang. Oke? Jadi memang teman-teman, kok bagi orang yang pemula mungkin kok ini rumit dan sebagainya. Memang ya, harus saya akui bahwa Elliott Wave itu paling rumit dari antara yang ada. Oke ya, jadi teman-teman harus lihat berulang-ulang pelan-pelan secara sabar ya kalau mau menguasai Elliott Wave. Oke ya. Jadi teman-teman inilah sementara ya, sampai sini saya tidak kasih begitu banyak teman-teman tambah pusing. Jadi saya berseri, saya bertahap demi tahap. Jadi teman-teman kalau ini bingung, lihat video sebelumnya, oke? Nah, kemudian bingung, lihat diulang-ulang dan sambil dipraktekkan. Oke ya, teman-teman, semoga bisa membantu memberi insight baru di dalam dunia trading. Salam sukses, salam profit buat kita.